Makanya kita briefing, kita lihat dari segi peta berapa dimensi, dilihat briefing di Lanut, kita diskusi sebelum memberangkatkan tim ke lokasi. Jadi jangan sampai tim di lokasi baru berpikir. Kita berpikir masih di briefing ini. Penyiapan personil itu penentuan berhasilnya operasi SAR. Ngambil korban di tengah hutan, menggunakan hoist ya. Ada durasi yang cukup lama naik turun itu. Itu mempertaruhkan nyawa loh. Berjumpa lagi pemirsa Antar Papua TV dengan saya Sani. Kali ini kita ada di program Di Balik Pintu. Untuk program Di Balik Pintu ini kita podcastnya di luar kebiasaan. Kalau biasanya kita podcast di studio, kita ini kali ini Di Balik Pintu mengunjungi langsung para pejabat-pejabat maupun tokoh-tokoh yang ada di Timika. Untuk program kali ini kita pertama kalinya kita ke tempat yang dimana orang jarang tahu ini, di kantor SAR Timika. Di kantor SAR ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala Kantor SAR Timika, dengan Pak George. Selamat pagi Pak George. Selamat pagi. Beliau Pak George ini adalah Kepala Kantor SAR Timika, Pak George Leo Mercy Randang. Beliau adalah yang menahkodai, beliau adalah yang memimpin kantor SAR Timika. Pak George, kita tahu kemarin Timika sudah ada 2 pesawat nih Pak George. Itu kabar terakhir bagaimana Pak George? Katanya pilotnya udah dibawa ke Jawa Pak George ya? Iya, jadi kami Basarnas tentunya dalam tugas dan fungsi kami sesuai Undang-Undang 29 tahun 2014 yaitu terkait dengan pencarian dan pertolongan. Ya. Dalam rangkaian operasi pencarian pertolongan melibatkan berapa potensi dan penyerahan korban atau mengantar korban ke para medis sudah dianggap clear ya bagi tugas komponen Basarnas dan kesatuan-kesatuan sudah dikembalikan. Namun Udah terkait ditutup ya? ya, jadi setelah sudah ini kita langsung mengusulkan penutupan. Pesawatnya gimana itu Pak George? Untuk pesawat jadi terkait dengan teknis untuk evakuasi lagi badan atau aset yang mungkin buat bahan investigasi itu urusan dari KNKT ya. Jadi ini kembali ke operator dan pihak KNKT yang akan mengevaluasi detik-detik terjadi insiden itu. Iya Pak George, kita tahu ini kemarin itu kan helikopter pusling ya Pak George ya, kemudian ada pesawat, ini kan 2 kecelakaan udara nih Pak George. Itu susah nggak sih penyelamatan mereka di seperti itu Pak George? Baik, jadi detik-detik insiden itu terkadang ya kita juga ya mendapatkan informasi itu juga simpang siur ya. Tetapi kita punya panduan untuk menentukan posisi koordinat di mana pesawat crash. Itu menjadi panduan dan jadi pegangan Basarnas dan potensi SAR unsur yang membantu Basarnas untuk mengarah ke lokasi. Terkait sulit, yaitu salah satu kesulitan. Yang kedua, medannya. Medannya ini kita tidak tahu. Ancaman di daerah tersebut, ancamannya seperti apa. Sehingga penting bagi seorang penerbang atau pesawat rescue yang akan mencari atau mendarat di lokasi tersebut, helikopter yang akan diperbantukan, penting yang namanya security clearance, artinya keamanan di lokasi itu. Sehingga tim penolong, tim penyelamat dari beberapa unsur, itu bisa betul-betul hadir dan aman dan mengevakuasi semua korban tanpa ada pressure. Nah, beda dengan di Papua, tentunya kita juga harus
bersinergi dengan petugas keamanan, apakah daerah tersebut betul-betul aman untuk didarati. Begitu juga dengan masyarakat di lokasi tersebut. Nah, mungkin masyarakat di situ ada yang sudah welcome, ada juga yang kita tidak tahu ya, welcome apa tidak. Tetapi kemarin yang kita coba bantu, itu semua welcome, membantu Basarnas. Seperti itu. Tapi hebat loh Pak George, kita kemarin selalu sama Basarnas hanya 1 jam. Itu kenapa bisa hanya 1 jam gitu Pak George? Operasi penyelamatannya itu. Baik. Seperti apa itu Pak George? Baik ya. Jadi kami sampaikan kenapa bisa berdurasi cepat, karena memang kita mindsetnya menjadi satu hati ya dengan unsur potensi SAR, yaitu membantu evakuasi secepat mungkin dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Karena memang data informasi kita sudah dapat. Pertama, koordinatnya udah jelas. Tinggal penyiapan alut. Alut ini alat utama untuk diterjunkan ke lokasi, tentunya harus punya aset seperti helikopter dan koordinasi yang begitu cepat dan sudah satu hati ya dengan pemangku kepentingan ya. Sehingga operasi itu berjalan dinamis dan aman lancar, karena ya pertama juga di situ kru helinya terampil, karena memasuki satu daerah yang kita sendiri ya tidak tahu ya, tanda kutip aman apa tidak, itu harus pilot yang handal, krunya harus handal dan dikomando dan SAR nggak jelas. punya helikopter George. Ya kita punya. Oleh karena itu ya koordinasi, kebetulan juga yang bawa helikopter ini pernah bertugas di Basarnas, di helikopter Basarnas. Jadi perbantuan ini Kemarin pakai helikopternya SAR atau Lanut? pakai helinya TNI Angkatan Udara yang di ya. BKO kan. Jadi koordinasi juga ini di pimpinan tinggi. Jadi dari Kabasarnas Ya. sudah menyurat lewat Pak Deputi dan Pak Direktur di jajaran Basarnas, sudah menyurat ke Kodam. Karena heli ini memang ya dari peruntukannya untuk perdukungan logistik di personil di daerah Papua. Oleh karena itu di BKO ke Pangdam. Dan di sini kami sifatnya berkoordinasi untuk meminjam, dan di pimpinan tinggi sudah menyurat, kita tinggal berkoordinasi dengan Danlanut. Danlanut mensupport, bahkan Danlanut sendiri ikut on board di heli. Dan operasi itu cukup cepat karena pada saat landing semua korban sudah dimediasi oleh masyarakat, mereka sudah membantu karena koordinasi ya. Kita juga dapat link dengan masyarakat di daerah pegunungan. Dan itu ada juga masyarakat Papua sini yang bantu, dan itu sangat luar biasa. Ya karena kita bawa ya satu hati ya, niatnya baik, yaitu mau menolong dan dibukakan jalan ya, seperti itulah kira-kira. Tapi Pak George, yang kita lihat ini SAR, tim SAR itu ya Pak George, dia harus standby 24 jam nggak sih Pak George? Ya baik, jadi dalam operasi itu anggota yang standby yang kita berangkatkan. Ada juga yang anggota yang tentunya yang standby di sini. Nah, menutup kemungkinan ada operasi-operasi lainnya. Nah, ini juga jadi analisa dari tim yang ada di sini. Jadi siapa yang berangkat operasi ini, siapa yang berangkat ini. Karena kita wilayah kerjanya kan cukup luas sampai pesisir pantai ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sehingga tim udara sudah jalan ya, kalau nggak minta-minta ada tim laut juga siap jalan. Tapi itu kalau operasi penyelamatan seperti itu Pak George, apakah tim SAR ini hari itu balik? Misalnya ya, kita kayak helikopter itu kan jatuhnya di hutan, betul-betul di hutan, dan saya lihat videonya itu tim SAR harus turun pakai sling begitu. Tim SAR harus turun, memang lokasinya jatuh helinya itu benar-benar di hutan. Nah, kalau operasi penyelamatan seperti itu, apakah butuh persiapan khusus, Pak George? Baik. Perlu kami sampaikan bahwa tim rescue ini bukan kita ambil orang-orang yang tidak siap. Artinya ini anggota Basarnas ini orang yang sudah terlatih. Terlatih dalam konteks khusus rescue itu. Rutinitas mereka yaitu berlatih. Jadi tugas pokoknya itu latihan, siaga, dan operasi. Makanya dalam kegiatan-kegiatan itu mereka mengadakan secara parsial di ruangan, simulasi kecil, baru cara membuat satu simpul, cara menyiapkan peralatan, tergantung jenis kasus apa yang mau di ini. Sehingga pada saat ada informasi mara bahaya, mereka sudah ready. Ya, alat-alat apa yang harus disiapkan pada saat kecelakaan penerbangan,
ya kayak tali temali. Bahkan sampai resiko terberat harus nginap di lokasi, dia akan nginap di lokasi. Karena cuaca, ya bisa saja kita drop personil, helinya tidak bisa bertahan, harus kembali. Ya, ini personilnya harus standby di situ untuk mempersiapkan sorti kedua. Jadi korban ini dievakuasi mungkin setelah cuaca membaik, tapi mereka sudah memberikan penanganan medis, pertolongan pertama. Kalau kayak kemarin ada yang cedera, patah kaki, patah tangan, itu mereka akan melakukan pembidaian menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan. Jadi turun itu ya sudah, kalau boleh sudah prepare dengan persiapan sampai besok pagi, sampai besoknya. Jadi dari logistiknya, kesiapan mental personil maupun peralatan pendukung seperti medical bag itu harus dia sudah siap. Nggak bisa ya tim SAR itu tidur-tidur di kantor itu, Pak Jos? Ya kembali lagi ya. Dia harus latihan-latihan gitu. Latihan dia ini musibah ya, musibah, kecelakaan, Kita bencana, nggak tahu. itu tidak tahu. Kita Itu nggak bisa tahu. terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Iya. Oleh karena itu, hukum alam ini sudah ada, tinggal kita bagaimana dalam regulasi ini kan sudah diciptakan. Pemerintah sudah menyiapkan, dan kita sebagai abdi negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat harus lebih respect, menilai, wah ini ada ancaman di daerah ini, daerah ini. Nah, tim kita harus terbentuk dari kondisi alam itu. Jadi, jangan sampai kondisi alam begini kita mempersiapkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kondisi alam seperti itu. Contoh, sering banjir daerah situ. Malah kita standby-kan tim yang malah bukan khusus operasi banjir. Ya. Nah, itu tidak prepare di situ. Pak Jos minum. Monggo ya. Jadi kalau SAR ini sebenarnya mana saja yang bisa diselamatin SAR sih, Pak? Baik, dalam undang-undang kami, Undang-Undang 29 2014, itu berbicara apa saja poin-poin yang menjadi tugas pokok, yaitu kecelakaan penerbangan, pelayaran, kondisi membahayakan manusia, baru tanggap darurat pada operasi bencana pada saat tanggap darurat, ini menjadi poin. Jadi kecelakaan penerbangan sudah jelas, kemarin kita ikuti. Ya. Kecelakaan pelayaran sudah jelas. Pesisir ini kita sudah banyak lah, ada 34 kasus yang kita tangani daerah pesisir antara Kaimana dengan Asmat. Kita sudah kita di tengah-tengah. Kaimana dan Asmat juga ya? Masuk Kabupaten Kaimana Asmat ini wilayahnya SAR Sartimika. yang menyelamatkan. Begitu juga kemarin ada insiden kecelakaan lalu lintas. Kita bikin SOP, kita tangani bagaimana korban terjepit kita keluarkan. Jadi yang namanya masuk dalam regulasi ini kondisi membahayakan manusia, kecelakaan-kecelakaan yang seperti yang tadi saya sebutkan, itu menjadi tugas pokok dari pemerintah. Bagaimana mengeluarkan, menyelamatkan, dikasih ke rumah sakit atau diserahkan ke keluarga korban. Ya. Dan daerah-daerah yang boleh dikata yang terdampak bencana. Kalau sudah clear, sudah tidak ada korban yang kita cari, atau mungkin sudah dinyatakan oleh pemerintah operasi akan diusulkan ditutup karena tidak memungkinkan lagi, ya itu otomatis kita akan usulkan ditutup, seperti itu. Jadi SAR Timika ini nggak hanya nanganin di Timika aja, tapi juga di Asmat, Ya, juga di Kaimanan juga, Pak. ya. Kita punya pos di sana dan punya 6 personil di sana. Di mana? Di Asmat sama Kaimana. Punya kantor. Iya. Punya masing. Iya. Punya 6 kantor personil. juga di sana. Punya kantor, punya aset seperti rigid inflatable boat, perahu karet, kendaraan-kendaraan operasional ada di Kaimana. Kalau di Asmat ya kita paling ya peralatan-peralatan laut saja. Karena kan tidak ada jalur darat. Tapi sering nggak sih Pak kecelakaan-kecelakaan di laut yang apa namanya membutuhkan proses lama gitu Pak? Wah, ini kalau tergantung laporan sebetulnya. Jadi pada saat terjadi insiden, masyarakat melapor mungkin lebih cepat ya. Kita akan berkoordinasi. Bahkan kita punya aplikasi yang namanya iBroadcast. iBroadcast ini kita mempublikasikan ke kapal-kapal yang berlayar di daerah yang kita curigai terjadi insiden. Jadi kapal-kapal yang melintas itu akan memberikan bantuan. Tidak perlu harus Basarnas lagi ada di situ. Cukup dengan iBroadcast sudah kapal-kapal yang melintas yang punya aplikasi itu dan punya alat itu, dia akan otomatis ke print sendiri dan memberikan bantuan. Itu sudah sesuai amanah undang-undang. Jadi dalam buku pelayaran setiap nakoda itu harus memahami aturan pelayaran. Tapi kan kalau di sini banyak nelayan tradisional, Pak Jos. Apa Iya. teknologi itu bisa ke mereka? Iya.
Itu yang menjadi permasalahan. Kalau operasinya signal distress, kita kan menangkap signal distress artinya ada satelit Kopassarsat yang dipunyai Basarnas. Jadi satelit ini join berapa negara ya? Join berapa negara dan Indonesia member di situ Basarnas. Kita member dan kita menangkap terkait kayak kemarin signal distress dari pesawat yang crash itu kemarin, kita tangkap koordinatnya di sini. Nah, sekarang kita berbicara pelayaran. Kalau dia crashnya di tengah laut, laut lepas, saya kira yang berlayar yang melewati laut lepas tidak ada lagi kelompok masyarakat nelayan. Itu sudah kapal-kapal gede, kapal-kapal besar. Kalau dia tertangkapnya sudah pesisir sini, itu bisa kita handle sendiri. Oh gitu. Dengan cepat. Kalau sudah laut lepas, kita lihat alut kita ada apa. Nah, kalau tidak ada ya kita pakai alut udara. Misalnya ya komunikasi untuk peminjaman heli lagi. Seperti itu. Pak George, kalau di laut lepas maksimal berapa sih Pak? Maksudnya dari Timika jaraknya berapa mil atau berapa kilo gitu. Baru SAR mau nyelamatin gitu. Tentu kan nggak bisa kalau jauh-jauh juga nggak bisa ini sih Pak. Jadi perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa Basarnas ini di wilayah seluruh NKRI ini termasuk batas wilayah zona daerah eksklusif yang dilewati oleh kapal pelayaran internasional yang dilewati itu. Kapal apa saja silakan lewat situ memang sudah zona. Iya. Itu mempunyai hak layar ya. Indonesia di batas-batas ini, batas wilayah kerja, ya di batas wilayahnya NKRI dengan negara lain. Itu mau kita masuk. Jadi tidak membatasi, oh ini karena radius Basarnas punya alut tidak sampai di situ. Kita sampai batas karena memang undang-undangnya bunyi seperti itu. Jadi punya nggak Basarnas Timika alat untuk misalnya kapal yang besar untuk menuju ke sana gitu Pak? Iya, baik. Pertanyaan yang baik. Jadi Basarnas ini sudah mempunyai aset ya, yang sudah cukup luar biasa. Kita punya kapal yang sekelas 70 meter ya. Sekarang ada pengembangan yang gede-gede lagi, yang lebih besar lagi. Peruntukan untuk wilayah timur ditempatkan di daerah-daerah strategis. Misalnya kita wilayah Timika ini, kita ada di daerah yang terdekat dari sini, di mana? Sudah ada di setting oleh Basarnas Pusat. Oh. Ya sudah ada. Begitu juga penempatan heli ke depan, tapi yang saat ini daerah Jawa itu sudah tercover semua. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu ya berapa tahun ini ada juga peruntukan untuk aset udara juga di daerah region Papua. Karena ya, pimpinan sudah sampaikan seperti itu. Kan harusnya Papua utama dong Pak. Masalahnya beda jalur terbangnya ini di Papua. Sangat-sangat setuju. Dan ini sudah menjadi evaluasi bersama pimpinan tinggi ya. Ya kita sebagai kepala kantor SAR yang ada di daerah ya tentunya mengusulkan. Tetapi perlu diketahui negara kita juga kan gimana ya? Ya dalam pengadaan aset itu ya. Aset itu harus dilihat dari kekuatan negara kita juga. Duitnya Pak ya? Duitnya. Ini mampu nggak ini beli atau pengadaan? Memang diproduk oleh putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Kan kita sudah bisa buat pabrik, sudah bisa membuat kapal sendiri. Dan rata-rata kapal Basarnas itu dibuat produk dalam negeri. Dan yang besar-besar sudah dibuat sendiri. Jadi Timika ini punya yang 70 meter itu Pak? Untuk region Papua ada. Region Papua. Iya, ya. jadi nanti dia backup. Untuk di kita ini hanya 36 meter. 36 meter. 36 meter ini sudah bisa berlayar sampai Surabaya, sampai besar, Jakarta. Pak, 36 meter juga. Iya, kapal 36 meter ini sebetulnya berapa penumpang itu bisa berapa penumpang juga? Kapalnya kan 36 meter ini tidak terlalu, ini kapal rescue ya. Kapal rescue juga, ya kita juga menyesuaikan faktor cuaca kalau dia berlayar. Jadi kalau muat personil ya mungkin belasan saja ya. Belasan, maksimal 20-25 itu. Jadi kalau berlayar dan rencana kita evakuasi puluhan orang, ya kita bukan gerakan satu aset aja, tapi berapa aset ya dari mungkin kesatuan lain kali ya yang akan membackup Basarnas. Karena kembali lagi ini Basarnas lembaga atau institusi non kementerian di bawah presiden yang notabene mengkoordinir saja terkait operasi pencarian pertolongan. Jadi yang mempunyai undang-undang membantu Basarnas ini banyak nih. Artinya regulasi dari satuan-satuan samping dari TNI Polri itu sudah melekat. Ada kan operasi militer selain ada operasi kemanusiaan selain operasi kemanusiaan selain perang ya. Nah itu ada di regulasinya TNI Polri. Nah, jadi memang sudah bunyinya contoh kalau kapal Basarnas tidak siap, kapal perang siap KRI kan gitu. Oh iya. Seperti itu. Makanya helikopter TNI bisa membackup Basarnas untuk
Cuma ya Basarnas menjadi leading sektor untuk melakukan pencarian dan Tapi pertolongan. kemarin waktu penolongan yang di heli Pusling itu ada heli Freeport juga, Pak. Itu apakah Basarnas bisa nih, Pak, minta bantuan ke swasta? Baik. Itu bagian dari koordinasi sehingga digerakkan oleh PT Freeport. Jadi sudah ada link komunikasi awal. Contoh helinya standby nih. Ya. Kita ada kepentingan operasi. Kita koordinasi awal bisa nggak untuk membackup. Dan PT Freeport sangat welcome terkait operasi kemanusiaan. Jadi pada saat kita koordinasi yang tadinya hanya membantu satu heli tapi jadinya 2 heli. Dan ini sangat kita apresiasi. Nah, itu makanya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada PT Freeport yang sudah membantu operasi kemanusiaan. Karena memang regulasinya jelas ini kan tujuannya untuk kemanusiaan dan untuk pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan dengan cepat. Iya. Makanya dia inisiatif menyiapkan personil, tetapi kita juga yang mengkoordinir. Tapi boleh ya secara aturan ternyata Basarnas meminta bantuan ke pihak swasta maupun ke pihak lain begitu. Sangat-sangat boleh. Undang-undangnya bunyi seperti itu. Oh. Kan undang-undang tertinggi, artinya aturan tertinggi undang-undang ya. Dan di Republik ini ya undang-undang itu berbunyi untuk agar yang mempunyai aset itu memberi dukungan dalam misi-misi kemanusiaan. Karena ini Makanya, tugasnya untuk kemanusiaan, Pak. ya, betul. Bukan untuk kepentingan jalan-jalan, ya, bukan jalan-jalan. Kita ini kan mau niat nolong orang. Iya. Oh, gimana saya punya aset? Ya saya bisa langsung jalan, tapi ini ceritanya kan dia punya aset, saya tidak punya ini. Saya tidak yang standby di sini tidak ada. Dan Iya. kita koordinasi dan tidak butuh waktu yang terlalu lama sehingga operasinya begitu cepat. Masyarakat saja bisa menilai bagaimana ngambil korban di tengah hutan menggunakan hois ya. Ada durasi yang cukup lama naik turun itu. Itu mempertaruhkan nyawa loh, mempertaruhkan nyawa. Tambah situasi keamanan yang kita belum tahu ya. Tapi bisa clear, lancar karena yaitu joint operasi. Tidak Basarnas bekerja sendiri. Yang pasti harus masuk di bawah koordinasi Komando Operasi SAR. Karena ini harus diketahui publik, harus kita sampaikan. Freeport sudah mengambil 3 korban misalnya, atau 4 korban. Dan publikasi, keluarga korban kan melihat, wah terima kasih keluarga saya diambil. Makanya kita harus publikasi. Tidak ada operasi senyap. Kalau operasi SAR itu tidak operasi senyap. Terang-terangan. Jangan dong, Pak. Ya. Operasi senyap. Iya. Penyelamatan kecuali pembebasan sandra. Nah itu senyap. Tapi kalau operasi SAR, Bisa, Pak. SAR operasi ternyata senyap. Pembebasan sedikit sandra. ada sedikit pembelajaran ada. Oh, karena ini ya, karena untuk bukan untuk combat-nya, tapi Iya. untuk penyelamatannya ya, untuk Penyelamatannya. Saya kira dunia internasional namanya kalau sudah dipakai palang merah, heli rescue, iya. walaupun di lokasi perang ya, saya kira mereka ada kerjasama untuk tidak menembaki rescue-nya. Walaupun dia militeri, tapi ada lambang rescue-nya. Ya untuk kemanusiaan ada kesepakatan lah negara-negara yang bertikai itu. Tapi Pak Jod, di Timika ini personilnya berapa sih, Pak? SAR ini? Jadi gini, kalau bercerita personil kami sangat-sangat minim ya. Sangat-sangat kurang. Lah, Apalagi kok tiga minim, Pak? posisi Iya, ini. makanya kan ada 3 kantor ini Timika, ya. SAR, Kayak Kaimana, Asmat, Kaimana, Iya. begitu. Ya, Kan kita di tidak Asmat- banyak ya. di Asmat Tidak sampai kenal. 100. Tidak Oh, iya? sampai 100 ya. Tidak sampai 100 dan Basarnas ini menggerakkan potensi. Kita punya database potensi SAR yang sudah dilatih oleh Basarnas. Makanya Potensi SAR maksudnya apa itu, Pak? Potensi iya. Baik. Dalam regulasi kami sampaikan lagi, undang-undang bunyinya juga Basarnas mempunyai tanggung jawab memberi edukasi kepada masyarakat atau komponen-komponen instansi-instansi yang sewaktu-waktu bisa membantu Basarnas. Karena analoginya gini, Pak. Analoginya gini. Kalau Bapak duluan sampai di lokasi, masa harus tunggu Basarnas? Ya, kalau Kan bisa analogi. menolong Kalau duluan, boleh tolong duluan, ngapain tunggu Basarnas gitu ya? ya. Yang terpenting selamatin dulu. Bagaimana caranya? Dan orang yang selamat ini, alangkah baiknya dia mempunyai edukasi sedikit dari Basarnas terkait teknik menolong. Oleh karena itu, siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih awal, itu sudah bagian tim penyelamat. Oh, gitu. Semakin banyak orang yang tahu tentang teknik menolong, Ya. memberi resusitasi jantung paru, memberi pembidayaan, memberi pertolongan, nafas buatan atau apa. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak yang terselamatkan. Itu analoginya. Oh, Kalau hanya tunggu Basarnas dengan personil yang hanya tidak sampai 100, wah banyak korban jiwa. Karena kita kan sistemnya standby, lewat duluan. lewat duluan.
beda kasusnya. Itu analoginya. Potensi SAR itu sejauh mana sih Pak? Potensi SAR, maksudnya berapa, apa orangnya, siapa-siapa saja gitu yang bisa jadi potensi SAR? Baik, jadi mungkin pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa di Timika ini sudah ada ratusan yang kami latih dan tersertifikat. Sertifikatnya bukan kepala kantor yang tanda tangan, langsung dari Direktur Bina Potensi Basarnas Pusat. Kalau masalah legalitas sudah pasti karena kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi dan diakui terkait dengan edukasi cara melakukan pertolongan ya. Kalau yang materi-materi lain tidak, tapi diakui oleh bangsa ini, negara ini adalah teknik melakukan pertolongan itu silabusnya jelas, materinya jelas, pembukuannya semua jelas dan nilai-nilainya jelas. Tersertifikasi. Setelah dia lulus kita tes kompetensi lagi bagi unsur potensi. Misalnya Bapak ikut teknik melakukan pertolongan medical first responder. Cara membidai, cara mengangkat korban, cara memberi nafas buatan, cara melakukan pertolongan. Bapak ikuti ini satu kurikulum ini sekian jam. Iya. Setelah selesai kita ujian parsial, ujian selesai. Tetapi nanti satu waktu kita akan tes uji kompetensi. Nah, itu ada nilai lagi tersendiri. Dan itu sertifikatnya lah. Saya bisa Pak jadi potensi SAR. Loh semua manusia kan bisa. Kan melihat iya. Tidak hanya dibatasi mungkin apa dinas kesehatan kah? Bukan ya. Jadi gini. PNS kah? Tidak ya? Tidak. Jadi gini, dari perkumpulan, misalnya dari paguyupan, dari lembaga instansi yang mempunyai ketertarikan, ya. Oh ya. Dan kelihatan eksis ya membantu dari Palang Merah Indonesia, kelihatan eksis. Lembaga Sakat, ya, Badan Sakat, Basnas, kelihatan eksis. Silakan request, Pak, nanti tolong kalau ada pelatihan ajak kami dong. Kami akan masukkan 2 orang, 3 orang supaya bisa terakomodir dengan instansi lain. Kalau TNI Polri sudah yakin, rutin itu, setiap ada pelatihan, itu baru satu pelatihan aja yang MFR. Ada pelatihan namanya HART, High Angle Rescue Technique. Cara pertolongan dari atas ketinggian. Ada yang namanya VAR, Vehicle Accident Rescue, cara pertolongan di jalan raya. Kalau kecelakaan gitu. Kecelakaan. Ya? Itu kemarin kita laksanain dan kita bikin simulasi sampai tutup badan jalan di daerah Pasar Lama. Itu kita laksanakan gabungan cara pertolongan termasuk pemadam kebakaran. Ikut join dan kita sertifikasi. Nah, itu harapannya ya semakin banyak yang tahu. Kan dapat sertifikat Pak. Dapat sertifikat. Bayar nggak sih Pak? Gratis. Nah, gratis. Bener Pak. Benar sekali. Gratis loh. Iya. Jadi semua yang punya ketertarikan silakan kasih informasi, silakan ke Basarnas. Tentunya dia harus masuk di dalam bukan perorangan karena ini sifatnya paguyupan atau relawan yang masuk komponen-komponen ini ya. Misalnya dari media, grup media apa gitu, saya utus 1 orang. Nah, karena media terkadang kan terdepan duluan sampai, Pak di daerah sini saya lagi meliput ada kecelakaan belum ada tim rescue-nya. Kalau dia paham teknik menolong, silakan bantu tolong karena kan gitu. Media juga kan biasa itu yang ada di lokasi, Pak. Setuju sekali. Nah, jadi siapa tercepat? Kode etik kita ya kalau kita memang ambil gambar, setelah ambil gambar kalau bisa nolong ya kita harus nolong. Ya, gitu, Pak. itu cuman penting. kadang kita nggak tahu cara nolong. Setuju. Terkadang, kalau mohon maaf, kalau negara-negara besar ya, yang sudah lebih maju, dia punya aturan-aturan sangat spesifik sudah ada. Terkadang kita malah nolong orang, nggak minta-minta korbannya meninggal di tangan kita malah disalahin. Iya. Ya, kita malah disalahin. Wah, kau penanganannya seperti apa? Nah, itu malah diangkat. Padahal niat kita tulus mau nolong. Misalnya adalah Kalantas dia tengah jalan, kita pindahin ke tepi atau lewat. Nah, syukur-syukur kalau kita kan orang Indonesia mikirnya, wah dia memang udah kecelakaan dan sangat berat, jadi kita pindahin karena takut ketabrak lagi, jadi kita pindahin. Mungkin tidak ada disoroti sisi situ, tapi kalau negara asing kena, apalagi gini, iya, dan ini sudah kejadian. Kita kan sudah sering sharing dengan mereka. Yang nolong justru yang nolong malah kena. Disalahin ya. Itu gara-gara nggak tahu nolong itu gimana? Iya, cara penanganan. Jadi nggak tahu cara nanganin, nolong. Yang contoh gini, nggak selamat malah dia disalahin.
Contoh gini, Walah. laka lantas. Teman yang A ngangkat di kaki kiri, tarik kaki. Teman yang B ngangkat di kaki di tangan. Hitung 1, 2, 3, pinggirin. Selesai. Loh, orangnya cedera patah-patah masa diangkat dengan gaya Oh, begitu? iya. Kan harus ada etika pengangkatannya, ada teknik Ada mengangkat. caranya. Caranya. Penilaian, baringkan ini. Kalau boleh lalu lintas dialihkan sambil menunggu tandu atau teman body ada yang bantu, baru ngangkat pindahin. Ya kalau kita ngangkat, kasihan, angkat. Satu di tangan kiri, satu tangan kanan, satu kaki kiri, satu, 2, 3. Kayak angkat karung, Pak ya. Iya, kita nggak tahu dia patah kaki atau patah tangan, ya selesai. Tuh, Jadi, teman-teman yang mau nolong itu, Nah, jadi memang harus lihat-lihat paham. dulu. Ya, harus paham. Apalagi kalau benturan kepala. Cara ngangkatnya gimana? Ya, Itu nggak boleh langsung angkat begini. Karena ini harus diperiksa cara masuknya dengan, permisi, masih bisa merasakan tangan saya? Bisa. Oke, tahan posisi, kita coba tahan. Kalau begini ya begini terus. Usahakan sampai ke pembaringan di rumah sakit begitu terus. Jangan ke kiri Pak, ke kanan. Wah, ini dia cedera belakang malah kita salah penanganan. oh, Seperti itu. Dan itu diajarin di Basarnas. Nah, Iya. alangkah baik banyak orang yang tahu sehingga banyak yang tertolong. Ya, itu sebenarnya bagus, Pak. Sebenarnya supaya masyarakat juga apa namanya, iya, mereka paham cara menolong, toh. iya, Karena ya tahu-tahu sendiri Timika ini. iya. Rasa kemanusiaannya tinggi di Timika. Iya. Kemanusiaan. Cuman kadang kita nggak tahu, Iya. nggak tahu cara nolongnya itu Cara yang main bikin kita itulah takut. tanda kutip rasa kemanusiaan tinggi. Bantu berhenti lah. Baik memang niatnya dia pindahin, tapi selesai juga dia dengan cepat kan gitu. Ya, selesai dengan cepat. Tapi niatnya baik. Cuma itu kita samakan persepsi, bahkan kita sharing ilmu dengan Polantas juga karena terkadang dari kepolisian juga yang sampai duluan untuk menangani kasus itu. Nah, kita sharing cara penanganannya, walaupun mereka juga sudah dapat kan ada dokpol, dokter polisinya. Nggak kita bisa sharing. ini, Pak. Pelatihan itu nggak bisa untuk orang banyak gitu, Pak. Atau gimana sih daftarnya? Jadi gini kan, etika pembelajaran itu kan sekarang kalau kelasnya hanya ruangannya ini pesertanya ratusan itu bisa tidak masuk gitu. Jadi Oh, jadi ya. kita kan isi materi plus aplikasi praktekan gitu ya. Jadi praktekan. Kalau dia ratusan dalam satu ruangan itu tidak dapat dia punya teknik pembelajarannya tidak masuk sehingga harus dibagi. Begitu juga kalau mau mendaftar atau mencoba ikut pemateri itu. Ya silakan atas nama paguyuban, atas nama ini. Jangan sendiri-sendiri nanti malah. Maksimal berapa orang, Pak? Kalau ada teamwork dulu, ada satu kesatuan di situ, ada semacam nama tim gitu ya. Iya. Contoh misalnya, contoh yang dari dinas, kami dari dinas Sosial. dinas misalnya. sosial, kami punya tenaga taruna siaga bencana gitu, tagananya. Oke, tagana utus. Kami punya tagana banyak sekali. Jadi kami minta koordinatornya dengan mungkin wakilnya ikut kegiatan nanti dia sosialisasi. Kayak gitu. Jadi kita minta 2 orang ini tersertifikasi. Iya. Karena nggak mungkin kita kecuali ya mohon maaf kecuali mereka yang buat kegiatannya. Dia siapin anggarannya, dia siapin semua dukungannya, kita siap tenaga pengajarnya. Bisa begitu. Bisa, ya, Pak, ya? bisa. Nah, Karena di sekolah mana? Ya, gitu, bisa. Atau Nah, misalnya kita hanya butuh 2 orang untuk ikut. Tetapi Pak, boleh nggak kami 50 orang? Wah, ini kita hanya alokasi dana untuk 2 orang. Kan harus kita atur seperti itu. Untuk makan minumnya. Karena ini pelatihan. Ada balai diklatnya, ada diklatnya. Nanti malah tidak konsen. Jadi harus, kalau memang dari kelompok itu yang ini, ya sudah silakan. Nanti kita utus, kita menyurat ke Basarnas Pusat. Mereka utus tim, tambah anggota kita. Udah, kasih materi seminggu pelatihannya. Materinya tidak bisa 1 hari. Harus di aplikasi dan seminggu, Pak? seminggu. Oh. Ya kalau dia berapa puluh jam kan gitu atau Iya. mungkin ratusan, nah ini selesai. Kan juga sehari itu kan kita nggak bisa pakai 24 jam. Kita pakai mungkin 6 jam. Selesai materinya, istirahat kan itu. Kayak gitu. Jadi kalau dia 6 jam, wah itu bisa seminggu, Pak. 7 jam, ya kan gitu. Kecuali 24 jam, wah ini orang jam istirahat kasih materi. Nggak konsen. Tapi Pak George, memang nyelamatin orang tuh nggak mudah ya Pak George. Begitu juga petugas apa sebutnya Pak di SAR itu search and rescue nih.
Iya, petugas penolong ya. iya. Kalau di Basarnas ini kan ada jabatan fungsional, ada yang petugas medis, ada rescuer, Oh, rescue. ada petugas komunikasi. Nah, tergantung peta jabatan yang dia masuk ke Basarnas jadi pegawai di Basarnas. Nah, yang melakukan pencarian pertolongan ini petugas rescuer. Kita punya berapa Rescuer. di Timika, Pak? Rescuer. Rescuer ini tidak banyak, ya, tidak sampai puluhan, tidak sampai istilahnya ya tidak sampai 50. Oh. Tidak sampai 60 ini. Kalau pegawai ya tidak sampai 100. Iya. Tapi peta jabatan yang menduduki rescuer ini tidak banyak. Ya tergantung operasi. Kalau perlu tambahan tenaga medis, berarti ada tenaga medis di situ, ada rescuernya, ada bagian administrasinya, ada petugas komunikasinya, ada kru kapalnya gitu. Jadi kalau bergerak ke kapal, operasi di laut ya naik kapal SAR, ya ada petugas rescue boatnya yang bawa kapal, yang jaga kapal, baru rescuer naik, tambah petugas medis. Itu satu paket jalan operasi SAR. Kayak Rescuer gitu. itu harus bisa semua, Pak ya? Mau kapal, mau udara, mau darat itu. Rescuer yang kita punya ini sudah dilatih underwater, menyelam ya, Iya. pertolongan bawah air. Pertolongan yang kayak tadi, FAR, Vehicle Accident Technique Kecelakaan. Rescue juga ada. Water Rescue, menyelam itu melakukan pertolongan. HARP, dia sudah ada pendidikan-pendidikannya. Tetapi nanti setelah dia lulus, dia akan secara berjenjang karirnya nanti ada pendidikan berkelanjutan. Misalnya, si A walaupun sudah ikut, kamu ada pendidikan water rescue, kau berangkat ya. Kita delegasikan. Dia tambah lagi. Untuk nanti spesialisnya gitu. Spesialis. Oh. Nanti dia datang lagi di sini, dia edukasi teman-teman yang lain. Saya dapat yang terbaru kayak gini. Jadi satu sumber tidak bikin improve gaya-gaya pertolongan. Iya. Dan kita diakui. Artinya materi-materi kita diakui semua. Dari yang berhubungan pertolongan pasti ya. Harus disiplin dong, Pak, ya, jadi mereka ya. Wajib masalahnya kalau disiplin. Itu wajib. Karena tuntutan tugas. Hmm. Contoh, mengecek peralatan rescue-nya. Iya. Mengecek dia punya stamina fisiknya. Baru mempersiapkan diri. Baru melakukan siaga 24 jam. Dia kan harus standby di sini, di kantor. Kalau Pak Jos dulu rescuer juga? Dari rescuer? Ya kita kan masuk zaman-zaman dulu ya rescuer masuk, tahu-tahu berjalan waktu ya kita dikasih amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, saya jadi kepala seksi operasi dulu di Sulawesi Tengah selama 5 tahun. Seluruh Sulawesi Tengah itu Luwuk Banggai, Banggai Kepulauan, Poso, masuk sampai di Toli-Toli. Itu saya bertugas sana 5 tahun. Oh. Ya, jadi operasi-operasi daerah sana terkait dengan bencana sudah pernah saya lewati. Paling susah apa sih, Pak? Kalau operasi itu, Pak, yang Pak Jos pernah alami sebagai kepala SAR maupun saya jadi rescuer? Kalau bagi saya sebetulnya ini rahasia pribadi ya. Kalau bagi saya yang susah itu ya pertama ya datanya tidak lengkap. Pemberian informasi sementara keluarga sudah pressure kita. Cepat pergi di sana ada yang butuh pertolongan. Di mananya? Ini hutan besar sekali. Di mananya? Itu sulit sekali itu. Wah di mana? Kita mau pergi tapi tidak tahu. Yang kedua, kita tidak didukung dengan aset yang memadai. Alat utama. Itu poin-poin. Yang ketiga, SDM yang masih sangat kurang. Itu sangat berdampak. Ya, itu 3 poin itu bagi saya itu yang membuat kesulitan terbesar bagi pencarian dan pertolongan di negara kita ini. Jadi yang pertama data yang tidak lengkap, yang kedua aset yang belum memadai, sementara sudah dibutuhkan, yang ketiga SDM yang belum tersedia, belum mumpuni. Nah, itu menjadi tuntutan kita ke depan apa yang harus, makanya kita harus buat link koordinasi. Kayak anak kecil itu yang terlempar dari heli itu kan nggak tahu kelempar kemana itu, Pak. Tapi akhirnya bisa ketemu juga ya. Dalam waktu berapa jam itu, Pak? Ya itulah, itu makanya saya bilang itu kecelakaan itu serba banyak, mungkin ya tanda-tanda mujizat banyak ya dari saya pribadi. Karena gini, insiden itu objek ini korban ini terlempar di udara loh, bukan di bawah baru keluar karena helinya mutar di bawah. Ini masih penerbangan pas terjadi detik-detik crash itu dia terjatuh, terlempar masih di udara. Ini bahasa dari pamannya. Iya. Tetapi itu kita tim juga mengevaluasi.
Makanya kita briefing, kita lihat dari segi peta berapa dimensi, dilihat briefing di Lanut, kita diskusi sebelum memberangkatkan tim ke lokasi. Jadi jangan sampai tim di lokasi baru berpikir. Kita berpikir masih di briefing ini. Penyiapan personil itu penentuan berhasilnya operasi SAR. Makanya penentuan itu di situ di briefing. Coba lihat dari sisi sini. Detik-detik helikopter berasal dari mana tuh? Dia mau crash di mana? Pas dia mendekat, di radius itu mulai mengarah ke crash site di tempat dia insiden, kita bikin pemetaan, bikin pola pencarian. Dengan sistem ya pola misalnya kayak kita ya bahasa SAR ya, track line. Track line itu menyusuri istilahnya tracking heli misalnya. Helinya dari sana, kita bikin track line dengan pola pencarian atau penyisiran berapa rescuer, berapa penolong. Misalnya radiusnya 100 kali 100. Ya sudah 100 kali 100 itu kita bagi misalnya 10 orang gitu 10 orang gitu ya, setiap 10 meter. 10 meter gitu. Ya, tapi kan ini hutan lebat. Hutan lebat itu kan kita tidak bisa 10 meter. Harus dikurangi lagi. Kalau boleh 1 meter. Gitu. Karena hutan ya vegetasinya sangat rapat. Jadi kemarin orang 1 meter begitu berjarak begitu. Berjarak dan menyisir di track line yang kita curigai. Dengan bersama-sama kayak penyisiran. Jangan siksak-siksak begini, nggak akan ketemu. Jadi pola itu yang kita terapkan dan jadi sehingga sudah di apa namanya? Sudah ditentukan ini, sudah operasinya tuh nggak akan kamu turun cari menyebar. kemana-mana Tidak ada, gitu. tidak ada. Kita sudah atur dan sudah kita bagi, bahkan personil kita sudah sampaikan, yang anggota yang pengamanan kita sudah sampaikan, ada tim Basarnas sudah kita sampaikan. Jadi memang di depan apa namanya rekan-rekan media juga mendengarkan semua apa yang kita diskusikan. Jadi pas turun membentuk posisi bersaf, berbaris dan menyisiri kurang lebih 150 kali 150. Masuk ke arah dan berjejer. Jika ada kayak jalur yang agak ekstrim, silakan memutar dan naik lagi. Kalau sudah bisa jelas kelihatan situ, lewati saja. Tidak mesti harus begini sementara di situ ada tebing. Kita harus menyesuaikan. Dan betul, setelah menyisir, ya ada yang kayak lembah dia lewati dan menyisir. Kelihatan. Berapa lama itu Pak ketemu? Berapa jam? Tidak terlalu lama ya, karena tim berangkat itu sekitar jam-jam 9 lewat, jam 1 sudah temu. Oke. Sebelum jam 1 korban sudah dilihat dan videonya langsung dikirim. Anggota langsung telepon satelit. Jin Pak, kami sudah menyisir seperti yang diarahkan, tidak berhasil. Oke, sekarang mengarah ke sebelah barat. Oh, nggak cuma 1 kali, Pak? Ya. Jadi kan sudah sisir sini nih. Nyisir, tidak ketemu. Balik lagi, nyisir, tidak ketemu. Nah, yang ketiga, ke arah sana. Oh, ketiga kali. Ketiga kali. Jadi sisir begini, penyisiran, balik lagi. Nah, ketiga ini, mereka coba masuk di jalur, bahkan yang jalur mereka sudah lewati, dia lebih rapat lagi. Nah, itu situasi, karena daerahnya kan agak menanjak. Ya. Jadi dapat di posisi menanjak. Itu jauh dari heli, karena dia terlempar jauh dari heli. Nah, kalau di darat bisa begitu, Pak. Sekarang kalau di laut gimana nyisirnya? Hampir sama polanya. Dengan berapa aset, berapa perahu. Oh, hampir berapa sama. perahu, pakai perahu ya? Iya, kapal atau aset. Kalau hanya 2 aset ya kita menyesuaikan. Sana berapa nautical mile, sana berapa nautical mile, sana berapa nautical mile. Jaraknya bukan seperti 1 meter, kalau di laut lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi, bahkan 1,5 mil, 1 mil, 2,5 mil, atau jarak-jarak 1 kilometer, 500 meter. Kalau di laut ya. Kalau seharian nggak ketemu, balik lagi? Balik, atau cari tempat pelabuhan terdekat. Nanti rencanakan besok penyisiran lanjut lagi. Oh. Itu pola-pola. Tapi Tentunya kalau menyesuaikan. memang jauh dari pelabuhan, jauh dari tempat apa namanya, gimana Pak? Tim SAR Harus balik. Harus balik ya? Iya, karena kembali lagi logistik personil itu perlu. Mereka nggak itu bermalam di mana begitu? Nah itu maksudnya kalau ada pelabuhan terdekat dia akan bermalam situ. Seperti sini kita kalau anggota lagi operasi daerah apa ini Pulau 3 ya? Pulau 3 ya. Pulau Mau 3. ke Asmat itu. Daerah Asmat. Anggota dia bermalam di daerah apa itu? Daerah arah ke Asmat sana itu. Ada pulau tersendiri di situ yang pasir itu. Nah, mereka bermalam di situ.
Besoknya lanjut lagi. Jadi tidak kembali ke Timika. Mereka bermalam di situ, bikin bivak karena sudah bawa tenda satu kali. Oh. Iya, Pak. Itu namanya nggak kembali, Pak. Kembali karena perjalanan balik itu luar biasa, BBM-nya juga sangat tersita. Ya, Sementara makanya. kita efektif, efisien. Baru bagaimana caranya supaya korbannya cepat ditemukan. Intinya di situ. Kalau tunggu-tunggu nggak minta-minta, ada lagi operasi kedua, ketiga. Ini yang kita. Jadi coba usaha selesaikan. Tapi Berapa lama sih Pak operasi SAR ditutup korban nggak ketemu gitu? dalam undang-undang itu 7 hari. Dalam 7 undang-undang. hari. Tapi Oke. kan gini, kita udah lihat korban ini tenggelam misalnya di kedalaman 500 meter. Hmm, Mau ngapain lagi kita ini 500 meter ini? nggak bisa. Nggak bisa bikin apa-apa. Selain cari alat lebih canggih lagi untuk underwater, kapal selam mini kah atau apa. Begitu juga, kita udah lihat bencana alam korban ini tertimbun. Kayak seperti di Palu. Tertimbun. Tertimbun juga bervariasi, ada di 6 meter, 7 meter. Sementara ini pegunungan. Ya. Mau apa lagi? Gitu ya. Tetapi apa yang bisa kita upayakan bersama potensi SAR, kita upayakan. Lebih cepat, lebih baik. Tentunya dengan teknik dan peralatan yang lebih modern, lebih canggih lagi. Makanya Basarnas sekarang sesuai dengan arahan Bapak Presiden waktu Rakernas kemarin, pas ulang tahun Basarnas ya. Ya. Ya, ulang tahun Basarnas itu bulan Februari, Kabasarnas bersama Pak Presiden, Pak Joko Widodo sudah menyampaikan untuk lebih modern lagi peralatan yang untuk melakukan rescue, pencarian pertolongan. Jadi ya kita sudah ada ketambahan alat juga sini untuk underwater, kita sudah bisa melacak orang di kedalaman sekian meter, kita udah tahu posisinya. Ini yang dipakai untuk nyelamatin anak di Waka-Waka. Ya, seperti itu. Jadi alat yang kita pakai di Waka-Waka itu, kita pakai alat mendeteksi bawah air, objeknya udah kelihatan, oh di kedalaman di sekian. Jadi anggota tinggal menyelam, ambil. Tidak melakukan Dia kayak radar pencarian. gitu Pak. Untuk Kayak radar, kayak sensor gitu ya. dia sampai sistem kedalaman kerja. berapa itu? Kalau ini sistem kerjanya bervariasi ya, bervariasi. Jadi dia bisa sejauh sana bisa sampai 50 meter melebar ya. Oleh lebarnya ya. Iya, ke bawahnya bisa sampai puluhan juga. Puluhan meter. Tapi kan kita kembali lagi, sekarang kita menyelam mampunya berapa meter. Iya. Kalau ini ya syukur masih dapat di 7 meter. Hah? 7 meter Pak? 7 meter. Karena pressure guide-nya kelihatan di alat selam kita. Alas selam. Iya, anggota Di menyelam. Waka-Waka itu? Waka-waka. 7 meter itu Pak? Ya kita juga nggak bisa bilang tidak, karena alat pressure guide-nya ini menyatakan 7 meter. Jadi kalau mau dibilang, ini tidak mungkin, kenyataan ya? dalam. Ternyata di Waka. Dia ada agak landai, ini yang mendekati bundaran itu ya. Makanya ya kita ya kembali lagi harus mensinergikan, melatihkan potensi SAR supaya nggak minta-minta ada di mana saja kita bisa melakukan pencarian pertolongan. Tidak mesti orang Basarnas. Baru di tempat-tempat wisata, contoh kayak Bali. Bali ini sudah mengedukasi tempat-tempat wisata, sudah ada regu penyelamat di tempat situ. Pengelola tempat wisata ini sudah ada tempat posko untuk penyelamatnya, regu-regu penyelamat. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini, dalam komunikasi ini mungkin lewat Dinas Pariwisata, dari pemerintah daerah untuk berkomunikasi, mensinergikan, supaya nanti tempat-tempat wisata yang kemungkinan ada agak rawan ya, bisa mensinergikan dengan petugas-petugas untuk dilatihkan atau ditaruh petugas keamanannya. Nah, Pak Kadis pariwisata itu Pak Jos bilang bisa melatih mungkin orang-orang yang Iya, menjaga di tempat-tempat wisata Pak ya. Ternyata saya ini loh Pak, 7 meter Pak di Waka-Waka Pak ya. Dalam juga itu. nanti kita analisa, tapi di dalam pressure guide-nya itu sudah kelihatan tuh. Iya, 7 meter ya. Iya, terbaca di alatnya dan sampai sekarang masih terbaca, belum kita nolkan. Jadi alatnya buktinya ada. Dan memang seharusnya kalau memang ada orang yang berpengalaman untuk menyelamatkan, ketika ada anak atau apapun dia bisa menolong gitu Pak ya, langsung menolong terjun ke laut Pak ya. Misalnya tempat-tempat wisata yang ada resiko sudah disiapin ring boy atau life boys yang bisa melakukan pertolongan awal. Ban itu ya Pak? Ban. Oh. Kalau belum mampu beli itu ya mungkin siapin ban dalam aja. Jadi pakai tali. Jadi sewaktu-waktu ada ini
udah dibawain ke korbannya biar korban bisa mengapung. Dan masyarakat ataupun kelompok yang bertugas di situ bisa dimediasi, disiapin baju pelampung, ada namanya life jacket. Itu lebih leluasa berenang ya. Berenang, ngambil korbannya. Jangan kita berusaha menolong sendiri, sementara kita sendiri tidak paham teknik menolong apa semua. Takutnya malah korban bergantung kepada rescuernya atau penolongnya. Karena sudah banyak korban yang ingin niatnya menolong, malah dia ikut jadi korban. Iya, itu kenapa bisa sih Pak? Ya itu, karena itu, kemanusiaan kita tinggi. Penolongnya yang Naluri kita kan, naluri menolong ini tinggi ya. Setiap Ya. manusia, apapun kepentingan kita, kalau kita lihat ada yang kena musibah, kita inisiatif tinggi. Iya. Inisiatif tinggi. Padahal pada saat kita inisiatif itu, dia tidak tahu di situ sudah ajalnya atau apanya. Dia tidak tahu. Tapi pas dia inisiatif, tahu-tahu korbannya Dia nggak bergantung. tahu tekniknya mungkin. Tidak tahu tekniknya. Dia bergantung. Nah, ini yang berbahaya. Apalagi Makanya kalau meronta-meronta. iya, makanya di Basarnas ada namanya pelatihan water rescue atau cara melakukan pertolongan kepada korban yang panik, baru dengan menggunakan alat, tidak menggunakan alat, itu diajarin di Basarnas. Tersertifikasi. Oh. Contoh misalnya korban nih, tolong dia hilang. Kita kan bisa sampaikan, tenang-tenang saya akan menolong kamu. Dia berharap kita datang ke dia. Kita coba berenang, kita sudah pakai life jacket. Sudah pakai pelampung yang sudah disiapin. Baru kita ngambilnya dari belakang. Baru dengan teknik, ya ada teknik sendiri. Ada dengan teknik membawa posisi korban itu di atas kita dan kita mendayung dengan ini tangan kiri membawa. Tapi menjaga stabilan supaya hidungnya tidak masuk ke dalam air. Hidungnya saja. Walaupun separuhnya masuk air. Ada teknik, makanya di Basarnas itu ya seperti itu kita ajarin. Potensi SAR-nya itu jadi seperti itu. Potensi SAR kita ajarin. Karena di sini tidak banyak ya istilahnya posisi-posisi tempat wisata yang ini kita ajarinnya paling di kolam. Soalnya kalau belajarnya di sungai kan agak rawan ya. Ya. Kayak gitu. Tapi kan sebenarnya di sini juga wisata air itu paling banyak kan Pak ya. Setuju. Kan itu seharusnya menjadi perhatian juga kepada pemerintah mungkin ya untuk apa ya Pak ya, bekerja sama begitu. Bekerja ya? sama. Kita harus banyak istilahnya melihat isu-isu ya, isu-isu terjadinya kepada masyarakat. Ya. Otomatis kita sudah menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contoh adanya insiden-insiden, baru kita melihat tempat wisata mulai aktif. Nah, itu bisa kita, pemerintah bisa guide izinnya terkait dengan persiapan mengedukasi petugas keamanan di situ. Dengan demikian tempat wisata kita maju, dikenal, kita juga terlatih lebih profesional dalam mengelola. Iya, kan nggak mungkin kantor SAR ngasih petugasnya di sana. Iya, kita juga secara umum melihat. Makanya ya seperti di tempat wisata kayak Bali itu sudah petugas hotel kita latih. Petugas hotelnya yang jaga kolam renang kita latih di Bali itu. Oh. Jadi kita memberi sertifikat juga kepada hotel yang berbintang di Bali. Bukan hanya ya melihat tamu dan langsung dibiarin, tidak. Tamu pingsan di depan resepsionis juga harus kita layani. Kan bisa saja tahu-tahu tek pingsan. Nah, ini bagaimana seorang petugas di hotel itu? Nah, itu seperti itu. Jadi pertolongan pertama. Turun dari mobil tahu-tahu jatuh dan luka ringan. Ya. Alat P3K-nya sudah siap nggak? Itu seperti itu. Jadi kita edukasi pihak hotel juga seperti itu. Sehingga dia sudah lebih prepare lagi. Jangan kita melihat dari segi pelayanan. Pelayanannya semua tahu ya. Tapi pada saat ada insiden atau nggak minta-minta dalam ruangan gempa, malah kita yang kabur duluan. Kita nggak ada guide di situ. Misalnya gedung bertingkat 3, guide tangga darurat mana, tidak ada yang memberi ide untuk mengarahkan. Nah, itu sangat berisiko untuk yang mendiami Kalau di tempat sini itu. belum ya Pak ya? Sosialisasi seperti itu dari SAR belum diminta ya? Ya, sampai sekarang belum. Cuma kita tetap mengingatkan dalam kegiatan rapat koordinasi, ya kita Iya. ingatkan. Artinya instansi mana saja bisa memberi informasi itu. Iya, maksudnya kan dari SAR ini sudah ada ini pelatihannya begitu, tinggal istilahnya dimanfaatkan oleh Ya, pihak lain kan Pak ya ya? betul, Mungkin, betul. Pemerintah daerah maupun swasta gitu. Iya, betul. Di SAR ini kan sudah lengkap ya. Ya, untuk Penyelamatan semua ada ya, bisa ya Pak ya? Iya, karena mendukung undang-undang itu kan. Undang-undang sudah ada, memang jelas pertolongan di air, di laut, nah, pertolongan dengan menggunakan pesawat atau heli.
Sudah ada SOP-nya masing-masing. Jadi kita tinggal sekarang mana nih? Contoh di pertambangan. Pertambangan sini kan sangat profesional. Nah, kita sudah punya lisensi bagi sistem Collapse Structure Search and Rescue Technique, CSSR, pertolongan di gedung runtuh, pertolongan di daerah-daerah terbatas dari materinya confined space. CSSR confined space itu pertolongan di daerah yang sempit, itu materi ada dan sertifikatnya ada. Sertifikatnya ada sesuai dengan kurikulum itu, dengan materi itu. Jadi luas loh Pak, berarti kan penolongan SAR ini mungkin bisa semua pihak bisa memanfaatkan SAR ini. Seperti misalnya kontraktor atau apa kita nggak minta, misalnya ada kecelakaan kerja, gitu, orang-orang terdekatnya nih bisa memberi pertolongan seperti itu. Misalnya kayak Bapak tadi bilang hotel, begitu. Terus di tempat pariwisata. Iya. Karena gini, kita kan begini, kita kalau marketing ya, ibaratnya mau tawarkan ke seorang, ini hotel ini udah canggih, mewah, semua ada. Tanpa didukung dengan data keamanan, safety-nya di situ gimana, ini nanti dari sana juga akan ragu-ragu yang akan masuk ke hotel itu. Safety-nya gimana dong? Misalnya daerah tertentu rawan gempa. Nanti kalau ada ini, safety-nya gimana? Kita ada enggak jalur evakuasinya kayak gimana? Nah, itu harus di-drill terus kepada petugas-petugas. Petugas keamanan mendata semua. Misalnya hotel di dalam situ ada berapa yang masuk hotel, ada sekitar 20 orang, harus dia catat namanya, sudah jelas di reception itu. Sehingga pada waktu nak minta-minta terjadi, semua pada kumpul di lapangan terbuka, dihitung lagi oleh security, petugas keamanannya. Kalau belum, dia harus cross check di mana caranya. Dengan tentunya setelah gempa, dia absen lagi, dicek lagi. Untuk memastikan bahwa semua ada. Itu bentuk pelayanan komplit. Bukan pelayanan kita tawarin ini, breakfast-nya ini. Bukan itu. Artinya pelayanan yang komplit itu sampai terjadi insiden-insiden seperti itu, dia pelayanan prima. Dan rata-rata di Bali kita sudah sampai situ. Dan mereka bahkan mau naik bintang, hotel ini mau naik bintang berapa. Itu tanda tangan bersama. Ada dari Basarnas, dari pihak kepolisian, dari Dinas Kesehatan. Ya, kita sudah join dan ini harapan di Pemda sini seperti itu. Sehingga masuk ke pihak swasta kita kompak gitu. Untuk meyakinkan customer yang datang ataupun orang yang datang ke Tumika dia, seperti ini gitu. Kan nggak mungkin kita mau jual kita tidak ceritain, ini aman Pak. Ini kita ceritain semua komplit. Pokoknya kalau Bapak datang, ini mantap, kita bahkan siapin ini loh. Ini. Sehingga tamu itu yang datang merasa puas. Seperti itu dinamikanya. Wah, kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa nih Pak. Sudah 1 jam lebih nggak Pak. Terima kasih Pak George buat waktunya. Sama-sama, atas kita diperbolehkan datang merepoti Pak George ini di tidak kantor. Apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kita juga ikut senang. Terima kasih sudah berkunjung ke Basarnas. Ya, saya merasa kita tersanjung ya sebagai Basarnas yang ada di Timika ini. Mau didatangi oleh awak media untuk men-sharingkan apa yang bisa kita berbagi. Bagi kami kadang yang pengen mungkin follow up terkait dengan tugas-tugas Basarnas, apalagi bercerita tentang yang tidak enak-enak insiden-insiden. Tapi kita ambil yang enak-enak, yang positif, yaitu bagaimana mengedukasi masyarakat supaya siap menghadapi hal-hal yang tidak enak itu. Seperti itu. Kalau begitu jangan lupa Pak, like and subscribe. Siap. Pada teman-teman Basarnas, jangan lupa like and subscribe channel kita di Antar Papua TV. Ngobrol yang menarik ini Pak, kita bisa lebih tahu tentang seperti apa sih Basarnas. Ternyata di Basarnas itu nggak hanya nyelamatin aja loh, tapi dia juga sebenarnya ngelatih penyelamat kan Pak ya. Iya. Dan kita bisa mendapat manfaatnya dari Basarnas ini. Kita masyarakat luas bisa lebih belajar bagaimana sih menyelamatkan orang. Terima kasih atas waktunya Pak George. Sama-sama.
Saya Sani, ketemu lagi kita di program Di Balik Pintu yang lain. Jangan lupa like and subscribe dan komen di Antar Papua TV. Kalau mungkin teman-teman ada yang pingin kita bahas apa di program Di Balik Pintu, bisa komentar di bawah. Terima kasih. Selamat jumpa. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we OG boy.